Iya benar Bu. Ya, selamat siang Romo semuanya, Bapak Ibu. Mana ini? Belum pada hadir. Selamat siang Pak Subyo. Malam ini pulang ke kampung nggak Pak Sopir? Tidak Bu, baru seminggu di Jakarta. Yes. Mantap. Besok juga banyak acara, ada kondangan, ada itu. Kampungnya ngendi Mas? Kampungnya ngendi? Gombong. Gombong. Oh. Itu ya Bu Widya ya? Bu Widya yang mana ya? Dulu kan ada yang di Gombong itu namanya Bu Widya. Nggak kenal, Oh, Widya. Wahyu bukan? Dulu di Sunter sih, kuliahnya di Nalanda dulu Mas. Kerja kalau orang Gombong sih rata-rata saya kenal, tapi yang generasi ke Nah ya. bawah, yang selisihnya agak jauh, nggak begitu Nggak hafal. kenal. Iya. Selisihnya 10 tahun. Sekarang ngajar di mana Mas? Di Kebayoran Lama. Oh deket ya sini ya. Selamat siang, Bisudin. Nama budaya Mas Nurwito. Nama budaya. Apa kabar Mas? Baik, baik, woi. Bapak kita, Pak Mulyono. Romo. Mantap. Mantap Romo. Sehat, Romo? Sehat Oke, bagus. oke. Lanjutkan, monggo. Lanjut. Selamat siang, Romo Asun, Pak Erik.
Bu Harjanti, Ya udah, Bapak Ibu baru yang sedikit lain. tuh, baru berapa? 15 ya? 16 ya. Selamat siang, Pak Nurwito. Ini lagi di Oh. sekolah nih. Oh iya, mantap, mantap. Udah masuk Bu ya? Iya, ini ada supervisi. Oh, udah, tapi belum PTM ya? Belum, PTM Oh, terbatas. oke. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Ya, Salam sejahtera, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terhormat narasumber, Bapak Ibu sekalian. Karena mengingat waktu sudah siang, marilah puja bakti pada siang hari ini segera kita mulai. Apakah share screen saya terlihat Bapak Ibu? Lihat. Lihat, Pak. Baik, mari Bapak Ibu kita fokus sejenak di hari Jumat ini untuk 1 jam ke depan. Kita bersama-sama bersikap anjali yang bacakan nama Karapata. Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk mengikuti. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawatang Sambut. swakato bhagawata dhammo Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. supatipanno bhagavato sawaka sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. sanghang nama Sanggang namami. Andamayang Buddha Sabhagavato Pubba Bhagana Makarang Karo Mase Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa Tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Andamayang Sarana Gamana Padang Banamase Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang gacchami. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andamayang Buddha Nusati Nayang Karo Mase Iti
Itipiso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu Anutaro purisa purisa dhamma arati satta dewa manusanam buddho bhagavati. mati. Andamayang dhammanusatinayang karomase swakato Kato bhagavata dhammo santitiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditapo vipuhiti. Nyuhi Andamayang sanghanusatinayang karomase supadik pano bhagavato Bhagavato sawaka sanggo pucuk Pati pano patipano bhagavato Bhagavato sawaka sanggo naya pati pano Pano Bhagavato sawaka sanggo sami pati Patipano Bhagavato sawaka sanggo pano ya didang catari Purisa yugani Ata purisa pukala es Bhagavato sawaka sanggo ahuneo Uno pahuneo Rahineo Anjali karaneo Anukaram punya kita Lokasi pasti Damayang saca kiriagatayo banamase naktime saranang Anam buddho me saranang waram etena saca wacena Sotite hotu padang nah Nami saranang anang Dhammo me saranang waram Etena sacawacena Sotite hotu sang padang nati me sarananganya angho me saranang waram Etena sacawacena Sotite hotu sang padang. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita untuk sejenak hening Bapak Ibu. Kita 1-2 menit kita mencoba untuk fokus dan konsentrasi untuk hening sejenak agar hal-hal positif senantiasa dalam diri kita. Mari Bu, Bapak Ibu, hening kita mulai.
Hening selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Baik Bapak Ibu, setelah kita tadi membacakan harita dan juga hening, selanjutnya kita mendengarkan Dhammādesana yang akan disampaikan oleh Romo Mulyono. Kepada Romo Mulyono, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Dwi yang telah memberikan waktunya untuk Dhammādesana. Marilah kita melipat Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terima kasih. Yang saya hormati ASN, guru, dan pejabat agama Buddha, salam Buddhis, Namo Buddhaya, salam bahagia dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan waktu kurang lebih 60 menit ke depan untuk berbuat baik, memberikan dharma yang sifatnya sharing, ya, bukan untuk menggurui para guru dan pejabat yang senior maupun yang junior, ya, sifatnya sharing. Baiklah, kali ini topik yang akan saya berikan yaitu mengikis kekotoran batin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan manusia, kita tidak terlepas dari loba, dosa, moha. Ya. Loba itu keserakahan, dosa itu kebencian, moha itu kebodohan. Ya. Ini saya ambil dari internet, ya, untuk menggambarkan seseorang yang loba atau seseorang yang serakah, ya. Gambarnya serem, ya. Makan dolar, ya, sampai badannya kayak begitu, ya. Kalau kita lihat, waduh, bener banget, ya. Kalau orang serakah itu seperti itu, ya.
Di sebelah kanannya ada juga jangan serakah, jadi orang ntar disentil oleh sama Tuhan. Kapok kue katanya ya. Itu dari internet, itu hanya gurauan atau gambaran bagaimana orang yang serakah seperti itu ya. Sebenarnya si Tuhannya nggak nyentil ya. Nanti kalau Tuhannya nyentil, Tuhannya jahat ya. Orang mau serakah kayak orang mau rakus ya, tetap Tuhannya juga membiarkan. Itu karmamu sendiri yang tanggung ya. Itu gambarnya kurang lebih seperti itu ya. Serem banget ya. Terus kita lanjut. Ini dosa. Dosa itu menggambarkan seseorang yang memiliki kebencian ya. Di dalam diri manusia itu terdapat kebencian yang setiap orang itu pasti berbeda-beda ya. Jadi orang yang kadang-kadang orang yang benci saking bencinya ya sampai ke pembakaran mayat pun masih memiliki kebencian ya. Jadi kebencian itu akan habis kalau kita kikis pelan-pelan ya. Itu menggambarkan kebencian. Makanya di situ digambarkan seseorang yang wajahnya marah ya. Tuh. Makanya serem ya. Ini menggambarkan moha ya. Jadi orang yang mohanya seperti orang apa ya namanya ya, idiot lah intinya ya. Karena saya nggak tahu ini gambar dari internet ya, kita gambarkan seperti itu. Orang yang moha itu seperti itu ya, wajahnya itu kelihatan banget ya, wajahnya itu kayak orang idiot begitu ya. Di situ juga ada keterangannya ya, orang yang memiliki moha atau kebodohan itu orang yang ini ada gangguan suara ya. Kenapa? Kedengeran nggak suaraku? Wi? Masih jelas, Mo. Oh, masih jelas ya. Masih. Takutnya nggak kedengeran nanti nggak nyampe apa yang saya sampaikan. Banyak orang terlalu pintar menilai orang lain, tapi sayang dia terlalu bodoh menilai dirinya sendiri. Nah, itu orang yang kebanyakan nyinyir ya. Kalau di berita-berita itu kebanyakan nyinyir ya. Ya kalau di pewayangan namanya si Durno ya. Durno itu terlalu nyinyir ya. Jadi ngomongin orang mau bener kayak orang mau salah kayak diomongin terus ya. Itu orang yang banyak memiliki moha, kebodohan. Kita lanjutkan lagi. Ini ada gambar ya, ada video yang menggambarkan kita belajar dari video ini bagus ya, sangat bagus ya. Mengapa manusia masih serakah ya? Ini digambarkan seperti ini. Ya, tolong di-share videonya supaya orang-orang juga tahu ya. Ini kenapa? Ini kenapa kayak begini? Tahu. Kok kurang bagus ya? Don't speaking. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas. Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manis lagi dan lagi. Maka masuklah sang singa, tepat di tengah tetesan madu. Ternyata ada yang tenggelam penuh madu. Dia lengket dengan tanah.
dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya, mati dalam kubangan setetes. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan kehidupan ini. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah perkataan, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, dia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, dia. Itulah cerita atau dari binatang semut, ya, yang memiliki keserakahan. Ya, tadinya dia hanya mencicipi sedikit saja. Oh, rasanya kok enak. Akhirnya dia ketagihan, kembali lagi ke tempat madu tersebut. Berpikir kalau kita bisa menguasai semuanya, tentunya kita nggak kekurangan lagi. Jadi semut itu ingin menjeburkan ke dalam dirinya dalam madu tersebut. Maka dia menjeburkan, ya. Akhirnya ya seperti itu, mati sendiri, ya. Memang setiap manusia itu akan mati. Tapi kalau matinya dengan keserakahan, nanti lahir kembali menjadi manusia yang rakus, ya. Kita lanjutkan, yaitu mengikis keserakahan dengan mengendalikan keinginan yang tidak pernah puas, ya. Keserakahan, kekotoran batin yang dimiliki oleh manusia yang timbul karena adanya keinginan memiliki terhadap secara berlebihan. Jadi pengen menguasai atau memiliki keinginan yang sangat kuat. Jadi keserakahan itu nggak akan habis, ya, karena keserakahan ini jenis akan mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang dikuasai oleh keserakahan akan melakukan berbagai macam cara bagaimana untuk memenuhinya. Misalnya membunuh, merampas, menipu, mengambil barang yang bukan menjadi miliknya. Ini sering terjadi di mana-mana, ya. Bahkan di kalangan kita sendiri, keinginan ini ingin menguasai, ya. Misalnya harta atau jabatan atau profesi. Nah, profesi bisa diperjualbelikan juga. Nah, ingin dikuasai itu, ya. Bagaimana supaya mendapatkan atau memenuhi keinginan itu. Nah, kalau keinginan ini terus-menerus, akhirnya keinginan itu akan tebal. Jadi kita dikuasai oleh keinginan-keinginan tersebut, ya, dengan rakus, ya, dengan mengambil barang orang bukan menjadi miliknya. Bahkan sampai merampok atau membunuh di jalanan, ya. Itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Kita lanjutkan. Ada cara untuk mencegah timbulnya keserakahan, ya. Ini cara-caranya. Saya ambilkan 5 poin, ya. Yang pertama, selalu hidup dengan penuh kewaspadaan atau sati, ya. Kalau kita mau serakah, kita mikir dulu, ya. Sati kita pergunakan. Yang kedua, berusaha untuk tidak menuruti keinginan. Keinginan itu akan muncul terus, ya. Misalnya ada HP baru, misalnya. HP yang lama udah jelek karena industri HP ini, ya, selalu memunculkan terus yang baru terus, ya. Jadi kalau keinginan kita misalnya HP yang kurang bagus, kepingin lagi ingin yang bagus lagi. Kepingin lagi yang lebih modern lagi. Kepingin lagi yang lebih modern lagi. Jadi keinginan-keinginan ini akan kita batasi supaya tidak muncul keserakahan, ya. Sudah punya HP iPhone 7 misalnya. Di kantor ada undian misalnya, atau diminta
kamu mau nggak iPhone 8? Padahal udah punya 7. 7 itu udah bagus ya. Masih mau juga. Nah, itu kalau keinginan ya paling enggak kita kalau memiliki sati ya, udahlah sih bisa kita pergunakan. Nah, itu lebih bagus ya. Yang ketiga, mengembangkan perasaan puas dengan apa yang kita miliki ya. Jadi yang kita miliki ini ya kita walaupun sudah jelek ya kita perasaan kita anggap puas saja ya supaya diri kita ini senang ya. Kalau perasaan ini diikutin terus ya, wah akan berbahaya ya. Jadi merasa puas yang kita miliki. Ya, istrinya udah jelek ya kita puas aja ya. Karena itu udah ya punya yang kita miliki. Maksud kita mau kawin lagi kan nggak mungkin ya. Ya kita terima aja yang kita miliki sudah puas dengan istri satu ya. Nggak boleh nambah ya. Kalau nambah nanti keinginan kita bernambah lagi ya. Keinginan kita, apa yang kita miliki bernambah lagi. Kebutuhan kita juga akan bertambah ya. Walaupun sudah jelek ya anggap aja istri yang paling cantik adalah istri saya. Nah, begitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, begitu ya. Yang keempat, mengembangkan sifat malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibatnya ya dari perbuatan jahat tersebut. Nah, ini juga sangat bagus ya. Kalau mau melakukan sesuatu itu malu lah. Misalnya malu datang terlambat di kantor. Nah, akibatnya apa nanti kalau misalnya terlambat? Ditegur bosnya. Nah, itu salah satunya itu yang paling ringan ya. Harusnya begitu katanya Bu Erna ya. Tapi bisa menjalanin enggak? Nah, itu ya. Nah, kalau itu saya biasakan setiap hari seperti itu ya. Bahkan kita menemukan uang di jalan juga nggak akan kita ambil. Kita ambil tapi kita kasih yang berwajib. Yang berwajib siapa? Yang berhak menerima. Misalnya uang di jalanan ya kita masukin di kantong kotak amal atau kotak dana. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus malu berbuat jahat karena takut akan akibat yang kita lakukan. Nah, itu akan mencegah timbulnya keserakahan. Yang kelima, mengembangkan kebajikan yang berlawanan dengan keserakahan, seperti gemar melakukan berdana. Dana itu enggak perlu besar-besar, yang penting kita ikhlas. Ya, dana apa aja? Misalnya enggak punya uang ya, dana kasih saran kalau mau diterima. Ya, dana perbuatan baik, ya. Dana itu macam-macam ya, yang penting kita ikhlas. Jangan nanti kita berdana tapi kita memiliki di hati ini grundel ya, istilah Jawanya itu ya, nggak senang ya. Jadi nggak nikmat lah kita kasih dana. Wah, nggak usah dikasih deh. Orangnya kayak gitu. Nah, itu jangan sampai itu muncul ya. Kalau itu muncul ya masih juga percuma kita memberikan dana. Itu adalah cara-cara untuk mencegah timbulnya keserakahan. Kita lanjut. Yang kedua, cara untuk mencegah timbulnya kebencian. Dengan apa? Ini saya juga ambil 5 ya. Kebencian itu kan benci, yang lawannya benci ya cinta kasih ya. Yang pertama meta cinta kasih harus kita kembangkan. Bagaimana caranya? Ya kita ya memancarkan cinta kasih seperti yang telah kita lakukan setiap hari ya. Meditasi meta cinta kasih. Nah, misalnya lagi ya kalau kita punya makanan ya kita kasih ke pemulung atau tukang sampah atau yang membutuhkan atau yang memerlukan makanan misalnya. Nah, itu cinta kasih. Atau ya pokoknya intinya ya cinta kasih lah, ya, cinta kasih. Yang kedua karuna, welas
asih atau belas kasihan. Harus kita kembangkan, ya. Yang keempat, asati. Amanasikara. Berusaha melupakan kebencian itu, ya. Gimana caranya melupakan kebencian? Ya, tadi misalnya di kantor. Di kantor ada ngomongan yang kurang enak. Wah, saya benci banget sama orang itu, ya. Itu berusaha kita hilangin, ya. Jangan sampai kita bawa-bawa, ya. Sampai ke rumah, ya. Wah, di kantor udah benci sama orang, sama istrinya juga benci. Ya. Merembet ya. Jadi nggak putus di situ, ya. Seharusnya diakhirin aja, ya. Akur, ya, kita memaafkan, ya. Kita melupakan kebencian yang udah dilakukan orang lain. Bahkan lebih bagus kalau kita minta maaf, ya. Maafkan, ya, saya tadi sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sesudah itu sudah selesai. Yang kelima, kama sakata, merenungkan tentang kepemilikan kama masing-masing, ya. Kita ini hidup ini yang mengatur adalah karma kita sendiri, ya. Apa yang telah kita lakukan itulah hasilnya. Itulah yang kita miliki, ya. Jadi apa saja yang kita telah lakukan itu adalah hak milik kita. Nanti berbuah atau belum, ya, itu adalah karma kita. Bahkan kita sering setiap hari kama yoni, kama bandu, kama patisarana, ya, itu telah kita bacakan setiap hari. Itu untuk merenungkan bahwa kita supaya tidak memiliki kebencian kepada orang lain. Karena kebencian itu munculnya dari kita sendiri, ya, dan lenyapnya juga dari kita sendiri. Itu ada untuk supaya ketiga, yang kedua, pengertian umum tentang kebodohan atau sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah sangat, misalnya saja seorang anak dikatakan bodoh, itu tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, ini sering kita jumpai. Tapi yang kita panggil, ya, baik-baik, jangan menyakitkan, ya. Kalau menyakitkan muncul kebencian, ya. Wah, guru itu yang mengatakan saya dulu jadi bodoh. Nah, akhirnya saya berusaha bagaimana supaya saya nggak bodoh. Akhirnya kehidupannya lebih bagus daripada guru yang sekarang. Tuh, ya. Kita lanjut lagi, ya, itu atau dikatakan bodoh karena tidak mempunyai akal atau mengatasi suatu masalah yang dihadapinya. Jadi kalau kita amati artinya kebodohan dalam pengertian umum cenderung hanya mengarah pada kelemahan kadar intelektual, ya, atau segi kecerdasan saja. Tapi kurang begitu berkaitan dengan kualitas batiniah seseorang. Jadi kecerdasan saja yang dikatakan secara umum itu bodoh, ya. Jangan sampai kita punya kata-kata yang kasar, ya. Ini kan hanya intelektual supaya muridnya pinter. Wah, kamu pinter ya, Nak, gitu, ya. Walaupun bodoh, ya. Belajar yang rajin. Nah. Kita lanjutkan. Kalau sadar lalu mengoreksi diri sendiri, dungu itu keren katanya, ya. Keren karena dia menjadi titik tolak untuk perubahan menuju perbaikan. Kenapa dikatakan keren? Karena dia masih memiliki untuk memperbaiki diri, ya. Tidak ada yang lebih keren dari orang yang sadar dungu
demi perbaikan. Dan sebaliknya, orang merasa dirinya paling cerdas, karena itu gemar mengatain orang lain. Ya, misalnya, Presiden dungu. Ya, sejatinya adalah orang yang dungu kronis adalah orang itu. Kata Budiman Sujatmiko pada suatu debat di televisi, percaya bisa memakan kepalanya sendiri hanya karena dia berpikir bisa melakukan itu. Ini ada satu kisah yang menggambarkan orang dungu, ya. Suatu hari raja hendak berpelesiar, ya, tapi bingung apakah akan mengenakan pakaian hujan atau pakaian terik, ya. Ada di kerajaan itu ada namanya Nasruddin, diperintahkan untuk melihat cuaca di luar istana. Apakah hujan atau terik? Nasruddin males pergi keluar istana. Sangatlah luas karena istananya. Tiba-tiba dari arah depannya masuk seekor kucing yang keadaannya basah kuyup. Aha, pikirin Nasruddin, ya. Aha, katanya. Di luar sedang hujan, katanya. Dia lapor kepada raja. Maka raja keluar mengenakan pakaian hujan lengkap, ya. Selang beberapa saat kemudian raja masuk kembali dalam marah dan langsung memecat Nasruddin sebagai pegawai kerajaan. Ternyata cuaca di luar istana panas terik, ya. Kalau di luar istana panas terik, si raja ini pakai baju hujan, wah itu panasnya luar biasa karena kayak diungkep, ya. Logika Nasruddin, hujan membasahi kucing karena dia males tadi keluar, ya. Jadi melihat kucing yang basah dianggapnya di luar itu hujan deras. Seekor kucing basah. Maka hujan setelah dipecat, Nasruddin menyadari kedunguannya. Benar-benar dungu, ya, Nasruddin, ya. Kucing tidak suka main hujan, ya, pikiran seperti diri waktu masih kecil, ya. Kemungkinan paling masuk akal kucing basah kuyup karena disiram koki istana yang membuang air ke belakang. Begitulah Nasruddin sadar dungunya. Itu keren banget, katanya. Dia kemudian menjadi tahu bahwa kucing basah kuyup belum tentu akibat kehujanan. Kelak dia memang masih melakukan kedunguan lain, tapi jelas bukan soal kaitan kucing yang basah dan hujan. Sebenarnya kalau mau ngotot sama raja, ya, dungu, merasa benar sendiri, Nasruddin bisa saja membangun logika. Logikanya apa? Hujan membasahi kucing, seekor kucing kini basah, maka tadi hujan. Salah raja menggunakan pakaian hujan keluar istana. Kan hujannya tadi, bukan kini. Tapi Nasruddin bukan tipe manusia pelestari kedunguan. Walau dalam dirinya dia punya banyak stok kedunguan, untuk pembelajaran bagi orang-orang sok cerdas, memangnya ada tipe orang pelestari dungu, ya. Kadang-kadang di kantor juga begitu, ya. Seperti cerita-cerita yang lain, ya. Kalau manusia itu disuruh entar, ya. Anak-anak suruh belajar juga entar, ya. Sebenarnya itu juga sumbernya, ya. Kebodohan menurut Dharma yang Sang Buddha ajarkan, kebodohan yang bersekutu dengan keraguan-raguan disertai masa bodoh. Itu yang pertama. Kebodohan yang bersekutu dengan kegelisahan yang disertai masa bodoh. Bersekutu keraguan disertai kebodohan, bahwa ini yaitu karena disebabkan
ya. Kemudian duka, penderitaan, ya. Sering diartikan ketidakpuasan, ya, kegelisahan, selayaknya mempunyai dalam kondisi terganggu, ya. Jadi hidup ini tidak, artinya tidak puas, ya. Ada perubahan, ada kegelisahan, ya. Ini harus dikondisikan sedemikian rupa supaya penderitaan ini tidak emosional yang negatif terus, ya. Kemudian anatta, tanpa aku, ya, tanpa inti. Ya, di badan kita ini adalah tanpa aku. Jadi enggak ada yang namanya tubuh ini adalah kekal, ya, adalah enggak berubah, ya. Jadi diri dan ego itu selalu ada, ya. Kemudian yang kedua yang bersekutu dengan kegelisahan disertai dengan akhir atau bodoh di sini karena disebabkan bukan karena orang yang telah mencapai kesucian. Sudah selesai. Mati ya? Udah habis jadi mati. Udah makan deh, makan. Udah habis mati sendiri. Sudah, Wi. Baik, terima kasih kepada Bapak Mulyono yang sudah memaparkan tema di sananya dengan sangat runtut. Selanjutnya, untuk bagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya, menyampaikan pendapatnya, saya persilakan bisa menyalakan audionya. Romo Edi ada nggak? Silakan bagi Bapak Ibu. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya suruh jawab Pak Nurwito ya. Saya aja Romo. Iya Pak Nurwito. Iya, mau sharing saja. Silakan. Ya, boleh Pak Nurwito. Iya, baik. Kita kan sudah lama belajar Dharma. Kita sudah lama mungkin ya sedikit mempraktekkan Dharma gitu ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo? Dengar. Oh, baik. Jadi ini sebenarnya topik yang sangat tepat ya. Topiknya artinya searah dengan apa yang diajarkan oleh Buddha ya kan. Bahwa kita harusnya dalam kehidupan sehari-hari itu yang mengikis loba dosa moha ya kan. Mengikis keserakahan, kebencian, kebodohan. Nah, mungkin kita sekarang harus berpikir atau harus merefleksi diri kita masing-masing. Apakah setelah sekian lama kita belajar dan praktek Dhamma sudah benar atau belum? Nah, dalam hal ini kita bisa merujuk dengan apa yang dikhotbahkan oleh salah satu khotbah Buddha, ya kan? Jadi Buddha menyampaikan seperti diumpamakan seseorang ya yang memegang seekor ular berbisa. Ya, artinya gini. Kalau orang itu belajar dan praktik Dhamma secara salah, itu seperti tadi. Kalau ada orang, orang yang memegang atau menangkap seekor ular secara salah, artinya yang ditangkap bukan kepalanya, tapi ditangkap ekornya. Wah, kena tuh ularnya. Tapi tak disangka ternyata ular itu berbalik menyerang dirinya. Nah, karena ular itu adalah ular berbisa, akhirnya apa? Orang itu akhirnya kejang-kejang dan akhirnya mati gara-gara gigit oleh ular yang berbisa tadi. Nah, sama kalau kita kalau kita berpandangan benar, artinya kalau kita merenungkan kembali ajaran Buddha, sebenarnya ajaran Buddha juga seperti itu, bahwa kita diajarkan itu menjadi umat Buddha itu bukan karena kesombongan, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang yang sifatnya bertentangan dengan Dharma ya, yang menambah loba dosa moha.
Nah itu nanti berbahaya. Artinya apa? Bukan mendatangkan kesejahteraan, bukan mendatangkan kemajuan batin, tapi justru akan mendatangkan penderitaan atau akan mendatangkan kehancuran bagi diri sendiri. Sama tadi seperti kalau ada seorang yang memegang menangkap seekor ular yang dengan cara yang salah tadi, ya. Seperti itu mungkin Romo sharing saja. Jadi mari kita sama-sama berpikir pada diri kita masing-masing, sudah benarkah kita belajar dhamma? Sudah benarkah kita berpraktik dhamma? Nah tadi acuannya adalah kalau kita belajar dan praktik dhamma yang arahnya mengurangi loba dosa moha, itu adalah cara dan praktik dhamma yang benar. Tetapi kalau menambah loba dosa moha berarti keliru, gitu aja ya untuk patokan kita. Kriterianya seperti itu. Terima kasih. Iya, iya. Iya, saya mungkin hanya juga sharing juga ya. Makanya kalau umat Buddha ini sering mendengarkan ceramah Dharma atau belajar Dharma, tentunya dia akan mengetahui cara menangkap ular yang benar. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita nggak pernah belajar Dharma, bagaimana Dharma itu berjalan, bagaimana hukum karma itu berjalan, bagaimana cara-cara untuk mengatasi, bagaimana kita nggak memiliki kebencian, bagaimana kita nggak memiliki keserakahan, ya itu tentunya kita harus sering-sering mendengarkan Dharma. Kalau nggak sering mendengarkan Dharma, tentunya kita belajarnya secara acak, maka kita hanya cung-cung cep. Nah, istilahnya begitu ya. Jadi bakar yu, gebok, nah itu tancepin. Nah, udah kalau kita udah itu tentunya hidup kita akan selamatnya. Bukan seperti itu sebenarnya ya. Jadi kita harus selalu mengikuti, selalu menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Buddha Dharma ya. Ya sebenarnya kalau umat awam ya dengan 5 sila itu ada udah cukup ya. Tidak membunuh ya. Tidak mencuri, tidak berbohong. Nah, itu aja cukup ya. Hanya itu aja. Mungkin begitu sahabat saya. Pak Nurwito. Terima kasih Romo, makasih. Ya, Ya. Pak Nurwito sudah menyampaikan sharingnya, pendapatnya, kemudian ditambahi oleh Pak Mulyono. Untuk Bapak Ibu sekalian, karena waktunya masih ada, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan menyampaikan pendapatnya. Pak Edi datang nggak ya? Pak Edi itu biasanya orang yang rajin. Silakan bagi Ibu guru. Persilakan. Sebelum pukul 1 ini, Bapak Ibu, silakan. Ya kalau nggak ada, etawata aja, Wi. Ya, kita tutup. Tidak ada Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada yang sharing, saya rasa kebaktian ASN secara virtual kita cukupi pada hari ini, dan sebentar lagi menjelang pukul 1 mungkin Bapak Ibu ada yang butuh istirahat sejenak atau makan siang. Sebelum itu marilah kita tutup dengan membaca nama Karapata saja, tidak apa-apa Pak Mul? Boleh, ditutup dulu. Jadi Bapak Ibu kita bersikap panjat membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Wakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami.
Sabe sata pawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian tadi Bapak Ibu, kita telah melaksanakan suatu perbuatan kebajikan dari mulai membaca parita hingga mendengarkan dhamma di sana. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Saya Dwi Purnomo selaku pemimpin puja dan juga moderator memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang saling menyapa dipersilakan, yang ingin live juga silakan. Foto bersama kan ya? Iya, boleh foto bersama. Foto bersama dahulu. Baik Bapak Ibu silakan menyalakan kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Namo Buddhaya. Bapak Ibu masih ada di tempat sekolah ini saya rasa. Baik Bapak Ibu, kita melihat ke kamera, senyum, nanti saya hitung. 1, 2, 3, senyum Bapak Ibu. Oke. Lagi 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu. Senyum 1, 2, 3. Mohon maaf Pak Suyatno, kurang kelihatan Pak. Nah, gitu Pak. Oke Pak, saya ulang Pak ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih semuanya. Pak Erik, Pak Dwi, Romo, semoga berbahagia. Ya, Bapak. Izin live Bapak Ibu. Pak Terima Erik kasih punya semuanya, data Namo ya untuk Buddhaya. SN DKI ya? Namo Buddhaya. Iya. Semoga sehat-sehat terus. Ya, terima kasih Romo. Ya. Sudah selesai kelompoknya, Vi? Halo, Alfi. Kayaknya belum masuk ke sini. Oke. Ini yang belum masuk siapa ya? Sudah selesai ya? Jangan lupa yang sudah selesai langsung di-upload di BCF ya.